Ya, salam saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita berbicara tentang hidup itu perjuangan. Jadi terambil dari Filipi pada pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Ayat itu berkata demikian, saudara-saudaraku yang kasih. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi apa yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, memang hidup itu adalah perjuangan. Ya. Jadi tidak ada orang mendapatkan kesuksesan tanpa jerih lelah, tanpa perjuangan, ya. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kasih, ayat ini jelas mengatakan, ya, aku belum menangkapnya, ya. Padahal orang yakin, percaya bahwasanya Paulus itu adalah orang yang hebat, ya. Orang mengatakan Paulus itu adalah sukses di dalam pelayanan. Ya, tetapi dia sendiri mengatakan, aku tidak menganggap bahwasanya aku telah menangkapnya. Jadi artinya terus berjuang dan berjuang, ya. Kenapa saudara-saudaraku yang kasih? Dalam Injil Matius pada pasal 21 ayat 28 dikatakan begini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Saudaraku, kalau membaca ayat itu selanjutnya, anak itu bilang, baik bapak, tapi dia nggak pergi, ya. Lalu kemudian dia datang kepada anak yang kedua, dia katakan hal yang sama, anakku pergi ke ladang, ya, bekerjalah hari ini, ya. Dan anak yang kedua mengatakan, tidak mau bapak, ya. Cuma dia justru malah pergi dia, ya, justru ke ladang, ya. Dan bapak itu mengatakan mana yang benar. Tuhan katakan mana itu yang baik, ya. Lalu kemudian orang menjawab yang kedua itu yang baik. Jadi yang meresponi, yang melakukan itu yang benar, ya. Jadi orang yang bekerja, orang yang berjuang, itulah yang benar, saudara-saudara. Tuhan tuntut seperti itu, ya. Jadi ayat tadi mengatakan melupakan apa yang di belakang. Lah, baik itu yang positif maupun yang negatif, ya toh. Kalau negatif itu jelas kita harus lupakan, ya. Apakah kalau yang positif juga harus kita lupakan, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Banyak orang terjerat di situ, ya. Terkungkung di situ, ya, karena dia merasa sudah baik, karena dia sudah merasa sudah bekerja dengan baik sebagai pelayan Tuhan, song leader dan lain sebagainya, ya. Lalu kemudian dia berada dalam zona nyaman katanya, saudara. Padahal pelayanannya begitu-begitu saja, ya. Jadi akhirnya apa, ya, saudaraku yang kasih? Di dalam Injil Matius ayat yang ke-22, 23, ya, dikatakan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, coba bayangkan, ya. Inilah, ya, dia berpikir, ya, apa yang di belakang yang positif itu bisa menjaminnya, ya. Tapi sudah tidak, saudara, ya. Jadi itu yang sekarang ini yang Tuhan mau, ya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ini kan ironis, ya. Dia sudah melayani, sudah berbuat mujizat, tapi Tuhan nggak kenal, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir pengalamannya itu, yang zona nyaman itu, ya, sudah cukup. Tidak, saudara, harus berjuang, ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Wahyu pada pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saudara-saudara, dikatakan begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan
kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, perhatikan kalimat selanjutnya ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakannya. Saudara-saudaraku yang kasih, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, jadi sampai kapan? Sampai kapan? Ya, kita berjuang ya. Di dalam Alkitab ini dikatakan sampai mati. Harus kita setia, harus kita berjuang dalam nama Yesus ya. Tuhan muliakan. Haleluya. Tuhan akan memberkati.